apa yang diyakini oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, ya tentu sebagai anak bangsa kita mengatakan bahwa keputusan itu final dan mengikat. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita mau jujur, hari ini demokrasi kita pun ini itu seperti demokrasi predator. Ya sebenarnya kan kalau kita lihat pidato-pidato Prabowo Subianto, dulu pidato-pidato dia itu sangat enak, sangat nyaman untuk demokrasi Indonesia. Nah, cuman apakah beliau masih ingat atau enggak terhadap apa pidato-pidatonya itu? Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PRM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Saatnya kita kembali ngopi, ngobrol, ngomongin politik Indonesia. Bersama kita sudah ada Dr. M.S. Kaban, akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun, yang juga praktisi politik, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Pak Kaban, MK sudah membacakan putusannya, fix 02 tidak bisa diganggu gugat lagi lewat jalur hukum, dia menjadi pemenang Pilpres. Kita hanya tinggal menunggu pelantikannya. Komentar Pak Kaban? Ya, kita sesuai dengan apa yang diyakini oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, ya tentu sebagai anak bangsa kita mengatakan bahwa keputusan itu final dan mengikat. Walaupun gitu ya, walaupun ada catatan. Ya, karena dengan adanya dissenting opinion, ya, jadi dengan ada dissenting opinion itu menunjukkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bulat. Ada sesuatu yang tidak normal, ya. Tetapi karena sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi, ya sudah. Tapi itu menjadi catatan, ya. Jadi dissenting opinion itu adalah sebuah catatan yang menjadi sesuatu gitu. Jadi ini, nah kita tentu sebagai tadi saya katakan sebagai anak bangsa, ya keputusan itu kita hormati karena dilakukan oleh lembaga resmi negara, ya, dan diakui di dalam undang-undang dasar negara kita, maka keputusan itu ya mengikat. Meskipun ada catatan, the show must go on. Ya, jadi ada catatan karena di sini artinya ada pemimpin presiden yang disahkan itu jauh lebih baik, nah gitu kan. Walaupun secara ideal tadinya saya mengira bahwa pemilu ulang, nah, gitu ya. Jadi pemilihan presiden itu diulang supaya semua persoalan itu udah kita bisa ikutin supaya negara ini lebih kuat, bangsa ini lebih solid gitu. Nah jadi dengan solid kita bisa menjadi bangsa yang katakanlah mampu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi ada catatan, tapi ini harus terus berjalan sebagai sebuah keputusan hukum dan keputusan politik negara, ya? Iya, jadi karena memang ya kalau saya menilai keputusan Mahkamah Konstitusi ini ya antara apa yang di suasana yang dibangun pada waktu membahas, ya, dengan kata final itu memang ini sebuah ya, sebuah show, ya. sebuah drama, ya, sebuah drama yang menarik ditonton, tapi hasilnya tidak enak dirasa. Ya, dalam perasaan itu nggak enak gitu. Tapi udahlah, ini mengikat sudah gitu. Ini sudah final, sudah mengikat, ya. Dan ini bangsa ini harus terus berjalan, ya? Harus bangkit. Ya, bagaimana bangsa ini dibangun dalam suasana perbedaan, ya, dia menjadi kuat. Gitu. Tadi kan ada catatan,
kira-kira apa yang harus dilakukan bangsa ini agar catatan-catatan tadi bisa kembali membangun trust pada para pemimpin bangsa ini. Kan ini kan ada catatan nih, tapi kan trust pada pemimpin, trust pada pemerintah itu kan harus kembali dibangun sebagai sebuah bangsa. Jadi gini, apa yang terjadi hari ini di negara kita dengan sidang Mahkamah Konstitusi kan bukan hanya kali ini, ya kan? Ini juga terjadi pada periode yang lalu. Nah, artinya selama 10 tahun ini, ya, atau katakanlah nuansa yang penuh dengan pernik-pernik, ya, pernik-pernik ketidakjujuran itu kan sudah ada sejak 2014, 2019, sekarang 2024. Ya. Jadi artinya selama 15 tahun ini proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam konteks penghitungan, ya, itu nuansanya nggak berubah. Jadi nuansa manipulasi itu tanda kutip, ya, kita katakan begitu, masalah pergeseran angka-angka dan sebagainya itu tidak berubah. Jadi catatan yang paling mendasar adalah bahwa sudah 15 tahun kita melakukan pemilihan umum, ya. Yang pertama waktu zaman Mbak Mega kan, Mbak Mega terpilih Pak SBY, itu relatif, ya, relatif kita merasa lebih fair karena Mbak Mega sebagai presiden sama sekali betul-betul tidak ada cawe-cawe. Ya. Mbak Mega sebagai presiden dan dia maju sebagai kandidat presiden, tapi Mbak Mega nggak ada cawe-cawe, tidak ada bahasa bansos-bansos tuh nggak ada, ya. Kemudian nggak ada foto-foto yang luar biasa ke seluruh pelosok tanah air, itu tidak ada. Itu zaman Mbak Mega waktu itu. Jadi artinya waktu terpilihnya SBY, ya sudah, gitu kan. Nah tapi waktu periode Pak SBY yang kedua, kemudian Jokowi dan sebagainya itu, suasana itu ada, ya kan. Dan ini berulang lagi. Nah jadi pertanyaannya, bangsa ini, ya, mampu nggak membangun demokrasi, ya, membangun demokrasi betul-betul beradab, gitu. Jadi yang namanya kecurangan, yang namanya cawe-cawe, yang namanya memanfaatkan kekuasaan dengan menggunakan segala macam instrumen yang ada, itu kan sebenarnya nggak beradab, ya, karena tidak memenuhi, ya menurut saya tidak memenuhi kriteria apa yang disebut dengan jujur dan adil itu. Padahal itu amanat konstitusi. Nah, jadi catatan yang penting tadi itu adalah apakah bangsa ini tidak bisa, ya, membangun demokrasinya dengan penuh dengan peradaban, yang tidak menimbulkan konflik, tidak menimbulkan kebencian, tidak menimbulkan suasana yang disharmoni, gitu, ya. Nah, ini yang perlu dijaga. Toh kita punya pengalaman kok, ya, pengalaman yang sangat melegendaris menjadi catatan dunia, ya, bagaimana demokrasi yang sedemikian rupa tahun 55. Individu boleh maju mendaftar, ya, ormas boleh maju mendaftar, partai-partai politik, dan waktu itu semua merasa bahwasanya itu fair, ya, semua itu merasa itu penuh dengan kejujuran, ya, itu dicatat. Nah, masa dulu teknologinya masih sangat sederhana, ya kan, masih sangat sederhana. Nah sekarang teknologinya sudah sangat maju dengan teknologi digital, ya kan. Kemudian orang-orang terdidiknya semakin banyak. Nah, kenapa kita tidak mampu membangun suasana demokrasi yang betul-betul kondusif, yang kemudian kita percaya dengan hasil itu. Ya, kita percaya dengan hasil itu. Itu penting karena apapun judulnya, mau jadi anggota parlemen, mau menjadi presiden, ya, dia modalnya itu kepercayaan, trust, gitu. Nah, Kalau udah hilang percayaan, tanggung jawab memimpin konsolidasi bangsa sehingga terbangun trust itu tanggung jawabnya di mana? Di lembaga kepresiden kah atau di lembaga wakil rakyat? Ini kan dua-dua. ya. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau kita mau jujur, hari ini demokrasi kita pun ini itu seperti demokrasi predator, ya kan? Demokrasi predator. Jadi dengan adanya threshold itu,
itu memakan suara itu ada. Ya. Jadi ada suara rakyat mungkin puluhan juta, belasan juta, yang itu akhirnya tidak diakui, tapi kemudian orang yang tidak pantas duduk lalu duduk. Nah itu, jadi ini kan predator nih. Jadi kalau dalam bahasa sosiologisnya homo homini lupus gitu kan. Manusia yang satu serigala bagi manusia yang lain gitu. Ini demokrasi kita. Apa ini Indonesia? Enggak. Jadi ini dalam konteks wakil rakyat ya. Jadi berapa banyak fakta menunjukkan suara-suara itu adalah bukan suara orang itu. Ya, tapi karena sistem dengan threshold-threshold itu, maka hak orang dimakan. Jadi janganlah kau memakan hak orang lain secara batil. Jadi ini mengambil suara dengan secara batil tapi berlindung di balik undang-undang kan gitu. Nah ini satu catatan. Nah presiden ya kan. Nah tadi aku kasih contoh ya. Jadi contoh Mbak Mega. Ya, Mbak Mega maju. Ya, dialah yang menyelenggarakan pemilihan presiden itu pertama kali secara langsung. Tapi Mbak Mega itu ternyata masih punya idealisme nasionalisme, ya, masih punya semangat republik yang sangat kuat. Dia nggak cawe-cawe. Kan kalau logika sederhananya pantas dong. Padahal kekuasaan di tangan dia ya. Dia kekuasaan dia, partai dia waktu itu suaranya besar di parlemen, ya kan? Nah kita dukung Pak SBY dengan Yusuf Kala, ya kan? Tapi Mbak Mega nggak ada cawe-cawe, ya. Nggak ada dia manfaatkan kekuasaannya untuk menggunakan TNI, ya, menggunakan unsur-unsur ASN, Polri, nggak ada. Berjalan seperti itu. Mbak Mega kok bisa? Nah, Mbak Mega kok bisa? Nah, tapi sekarang gitu. Nah, sekarang ini yang terjadi itu tadi, ya, aku hanya bertitik tolak karena keputusan MK itu lonjong. Lonjong apa gepeng karena ada dissenting opinion gitu kan. Jadi ini itu yang kita harus kita berikan catatan lah, dan itu akhirnya secara tidak langsung akan memberikan beban bagi presiden. Nah, Dan catatan itu kan harusnya menjadi penyemangat kan untuk membangun konsolidasi bangsa ini harusnya. Iya. Itu kalau bisa begitu itu alhamdulillah banget. Ya kan? Tapi persoalan bangsa kita ini kan sekarang kompleks. Ya, persoalan hutang lah, ya. Persoalan hutang yang terus makin bertambah, dan kemudian persoalan lapangan pekerjaan, ya, sumber penerimaan negara semakin hari semakin sangat terbatas, ya kan, pemerintah hanya mampu menaikkan pajak, ya, kayak Dracula gitu, meres saja kerjanya gitu, memeras rakyat gitu. Nah jadi ini catatan gitu. Jadi tugas presiden yang akan datang itu setelah dikukuhkan ini bukan ringan. Nah cuman bagaimana membangun partisipasi, ya, bagaimana seluruh komponen bangsa ini dihimpun kembali gitu kan, bisa nggak itu untuk bisa oke lah, kita punya agenda, kita punya kesepakatan bersama bagaimana catatan-catatan yang menimbulkan kekisruhan dalam konteks membangun kedaulatan rakyat yang sudah tercemari, ya, dengan beberapa kali pemilu, ya, terus menerus berulang. Ini pembenahannya harus dari awal. Nah, jadi dari awal ini sudah pembenahan total. Kalau itu dilakukan nanti menjelang akhir kekuasaan, itu sia-sia. Dan Prabowo punya kesempatan besar untuk melakukannya ya. Ya sangat. Dia full authority, ya. Dia memiliki otoritas yang penuh untuk melakukan pembenahan itu, gitu. Karena ya sebenarnya kan kalau kita lihat pidato-pidato PS08, aku manggilnya kan selalu PS08. Ya, Prabowo Subianto, PS08, ya, itu dulu pidato-pidato dia itu sangat enak, sangat nyaman untuk demokrasi Indonesia. Nah, cuman apakah beliau masih ingat atau enggak terhadap apa pidato-pidatonya itu? Baik, Bang Kaban, kapan terakhir Anda jumpa dengan Pak Prabowo? Ya, sebenarnya sudah lama juga sih. Andai Anda dalam waktu dekat ketemu dengan Pak Prabowo, apa yang akan Anda sampaikan? Ulang, selamat Mas, mudah-mudahan tabah dalam hadapi ujian dan mudah-mudahan berkah gitu ya.
kan mudah berkat, ya kan kita undang berkat rahmat Allah, mudah-mudahan bisa melaksanakan. Apa masukan Anda untuk Mas Gibran yang sejujurnya banyak publik sangat merasa tidak yakin? Iya, jadi kalau Anda singgung masalah Gibran, saya pikir Gibran ini merupakan titik terlemah. Ya, inilah titik terlemah, ya, titik terlemah dari kepemimpinan, ya. Karena ya dari segi apa namanya, dari cara dia berbicara, kita kan tahu kualitasnya, ya, dari cara dia berbicara, ya. Kemudian bagaimana dia merespon pandangan. Ini wakil presiden loh, gitu ya. Ya, wakil presiden. Jadi ya saya karena dari awal ya sudah memberikan catatan bahwasanya ini titik kelemahan, ya. Nah, mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan PS08 terus sehat, ya, terus sehat, segar, tegar, ya kan. Kemudian bisa apa istilahnya? Kalau bilang masa membimbing wakil presiden kan nggak cocok juga. Ya, karena yang Pokoknya menjaga lah. ya enggak, karena yang namanya wakil presiden itu adalah menggantikan presiden jika presiden berhalangan, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian dikatakan mudah-mudahan PS08 presiden bisa menuntun membimbing wakil presiden, nggak pas itu. Tapi ya sudahlah, ya. Jadi aku hanya berani mengatakan titik terlemah itu ada pada wakil presiden, pada Gibran. Nah, jadi kita ke depan itu punya wakil presiden yang sangat lemah. Berbeda, coba lihat SBY dengan Yusuf Kala. Wow, itu saling isi mengisi kepemimpinannya. Apa yang diarahkan oleh SBY itu diterjemahkan oleh Pak Yusuf Kala, dan kemudian semua apa yang menjadi direction presiden itu bisa berjalan. Ya, begitu juga bagaimana Bung Karno dengan Bung Hatta. Ya, jadi Bung Karno dengan Bung Hatta itu kan luar biasa. Ya, sama-sama cerdas, sama-sama nasionalis, saling isi mengisi. Walaupun di akhir mereka agak ada slack juga, ya, konflik. Nah, begitu juga pada waktu Mbak Mega dengan Hamzahas. Ya, nah, bayangkan Mbak Mega dengan Hamzahas. Mbak Mega itu dari PDIP, Hamzahas dari P3. Dua-dua pemimpin partai ya. Pemimpin partai. Dan itu berjalan kapasitasnya gitu. Kapasitas Mbak Mega dengan kapasitas Hamzahas itu seiring. Nah, kalau ini ya udahlah, nanti kalau di komentari nggak boleh apapun cerita nanti kan wakil Jadi nggak bagus lagi. Nggak, bukan wakil, itu kan wakil presiden kau juga gitu. Baik, Pak Kaban, kita nantikan saja bagaimana taktik dan strategi Prabowo sebagai presiden untuk mengkonsolidasi kembali seluruh potensi bangsa, dan terutama untuk kembali membangun trust pada para pemimpin. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan kita ya sebagai orang yang beriman, kita berdoa supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat, dan kemudian semua perbedaan itu lebih membuat kita bersatu, ya kan? Karena perbedaan bagi kita selama ini sudah tertanam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu untuk Indonesia merdeka. Baik, pemirsa, nantikan isu-isu perkembangan menarik lainnya seputar dunia politik di tanah air kita hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PRM Kopi Brastagi, produk tetanggaan Indonesia.